Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kali ini dengan judul penilaian autentik untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran biologi dengan dosen pengampu Ibu Siska Nerita MPD. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama saya sendiri, Imam Hafiz Zikri sebagai moderator. Yang kedua ada Melia Maratus Solihah sebagai pemateri pertama. Yang ketiga Anggi Monika sebagai pemateri kedua. Yang keempat ada Liza Dwi Indriani sebagai pemateri ketiga. Yang kelima ada Dina Fariza sebagai pemateri keempat. Yang keenam ada Risa Indriana Sari sebagai pemateri kelima. Dan yang terakhir Amelia Santi sebagai pemateri keenam. Baiklah, langsung saja kita mulai dalam hasil dari presentasi kali ini. Kepada pemateri dipersilakan. Saya Melia Maratus Solihah akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian penilaian autentik. Penilaian autentik adalah kegiatan menilai peserta didik yang menekankan pada apa yang seharusnya dinilai, baik proses maupun hasil, dengan berbagai instrumen penilaian yang disesuaikan dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi atau kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, dalam penilaian autentik ini, peserta didik diminta untuk menerapkan konsep atau teori pada dunia nyata. Penilaian autentik juga diartikan sebagai pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Istilah autentik sendiri merupakan sinonim dari kata asli, nyata, valid, atau reliable. Baiklah, pada kelompok yang kami tampilkan mengenai materi tentang penilaian autentik, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari penilaian autentik, di mana karakteristik penilaian autentik itu ada 8 macam. Menurut Nur Hadi dalam Sunarti dan Rahmawati tahun 2014, karakteristik penilaian autentik itu yang pertama melibatkan pengalaman nyata, yang kedua dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung, yang ketiga mencangkup penilaian pribadi dan refleksi, yang keempat lebih menekankan pada keterampilan dan formansi, bukan mengingat fakta atau teori, yang kelima berkesinambungan, yang keenam terintegrasi, yang ketujuh dapat digunakan sebagai umpan balik, yang kedelapan kriteria keberhasilan dan kegagalan diketahui siswa dengan jelas. Kemudian ada contoh dari penilaian autentik. Contoh penilaian autentik yaitu tentang keterampilan kerja, kemampuan mengaplikasikan atau menunjukkan perolehan pengetahuan tertentu. Kemudian ada simulasi atau bermain peran, portofolio, memilih kegiatan yang strategis, kemudian menampilkan sesuatu. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu macam-macam penilaian autentik, yang mana macam-macam penilaian ini terdapat beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian autentik pada ranah sikap, yang mana penilaian ini terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian observasi sikap, yang mana penilaian observasi sikap itu merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan, dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang akan diamati. Penilaian autentik yang selanjutnya yaitu poin kedua dari penilaian autentik dengan ranah sikap, yaitu penilaian diri, yang mana penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dalam konteks pencapaian kompetensi.
Yang ketiga, yaitunya penilaian antar peserta didik atau teman sejawat atau teman sebayanya, baik itu teman sekelas maupun nantinya itu teman seperjuangan atau adik kelasnya nantinya. Yang mana kita ambil penilaian atau pengertiannya dari salah satu para ahli, yaitunya menurut Majid tahun 2014. Yang mana penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi yang ada. Poin kedua yaitu penilaian autentik pada ranah pengetahuan. Ada dua, yaitu yang pertama secara tertulis dan yang kedua secara lisan. Yang secara tertulis adalah dengan tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta tes. Yang kedua secara lisan. Tes lisan adalah pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penilaian autentik pada ranah pengetahuan yang ketiga. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur atau meningkatkan pengetahuan peserta didik. Dengan begitu, seorang guru akan mengetahui seberapa besar pengetahuan atau wawasan peserta didik dari materi yang telah dijelaskan seorang guru. Yang ketiga, penilaian autentik pada ranah keterampilan. Yang pertama, penilaian produk merupakan penilaian yang dilakukan terhadap proses pembuatan dan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik. Penilaian untuk kerja. Penilaian untuk kerja merupakan penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai tuntutan kompetisi. Yang C. Penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan tugas-tugas atau learning text yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Yang D. Pelaksanaan portofolio. Pelaksanaan portofolio merupakan penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh dari peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif, integratif untuk mengetahui minat, perkembangan prestasi, dan kreativitas peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin itu dari hasil dari presentasi kali ini. Saya mohon maaf sebagai moderator kalau ada yang salah, karena kesalahan itu datangnya dari kami sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan walillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.